warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Okta Saputri, NIM 1201608, kelas 3D Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan hasil diskusi saya yang berjudul peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Menurut beberapa ahli, ada pengertian pelanggan, yaitu menurut Gaspers dalam Nasution 2004, pelanggan adalah semua orang yang menuntut perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu yang akan memberikan pengaruh pada performasi perusahaan dan manajemen perusahaan. Yang kedua, menurut Supranto 2001, pelanggan adalah setiap individu yang menerima suatu jenis barang atau jasa dari beberapa orang lain atau sekelompok orang. Yang ketiga, menurut Darmesta dan Handoko 1997, pelanggan adalah individu-individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau konsumsi rumah tangga. Adapun nilai pelanggan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Bass dan Goldstein 1996, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Yang kedua, menurut Woodruff 1997, nilai pelanggan adalah pilihan yang dirasakan pelanggan dengan evaluasi terhadap atribut produk atau jasa, kinerja atribut dan konsekuensi yang timbul dari penggunaan produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Yang ketiga, menurut Kotler dan Keller 2009, nilai pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Yang keempat, menurut Setijono dan Dalgard 2007, nilai pelanggan adalah penjumlahan dari manfaat dikurangi pengorbanan yang hasil sebagai konsekuensi dari pelanggan menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang kelima, menurut Bates 2008, nilai pelanggan merupakan selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Di dalam surah Al-Imran ayat 91 menjelaskan tentang kaitan dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan yang berbunyi, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqna hadza batilan subhanaka faqina azabannar, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang menciptakan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maha peliharalah kami dari siksaan neraka. Dalam surah Al-Imran ayat 91 menjelaskan dari dua ciri ulul albab, yakni berzikir dan berpikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan penciptaan alam semesta. Tafakur atau berpikir yang benar dan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam semesta dan segala sesuatu di dalamnya tidak ada yang sia-sia, semuanya benar, semuanya bermanfaat. Tafakur atau berpikir yang benar juga akan melahirkan kedekatannya kepada Allah, mengakui kelemahan makhluk dan mengakui kekuasaan Allah serta memperbanyak doa kepadanya. Kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan.
adalah apabila kita ingin membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, jangan lupa untuk terus berdoa dan meminta perlindungan dari perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam siksa api neraka, disertai juga dengan berzikir dan bertafakur. Dalam surah Al-Imran ayat 10 yang berbunyi, Kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nasi atamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lakum minhumul minuna wal aksaruhumul afsikun. Artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Isi kandungannya dalam surah Al-Imran ayat 110 ini memerintahkan segala kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu, umat Islam, adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditambahkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta beriman kepada rasul-rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam mendapat julukan umat terbaik. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah dari surah ini bahwasanya kita harus selalu berbuat yang ma'ruf seperti jujur dan tidak lupa untuk mencegah dari yang namanya mungkar seperti berbohong. Maka dari itu, dalam membangun nilai loyalitas dan kepuasan terhadap pelanggan, sebaiknya kita menghindari perbuatan mungkar dan selalu berbuat yang ma'ruf. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, Faman ya'mal misqala dzarrati khairan yarah. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Isi kandungannya adalah Allah merinci balasan amal masing-masing. Barang siapa yang beramal baik, walaupun hanya seberat atom, niscaya akan diterima balasannya, dan begitu pula yang beramal jahat, walaupun hanya seberat atom, akan merasakan balasannya. Amal kebaikan orang-orang kafir tidak dapat menolong dan melepaskan dari siksaan karena kekafirannya. Mereka akan tetap sengsara selama-lamanya di dalam neraka. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah di setiap kita melakukan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, tentunya kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik seperti yang diajarkan Rasulullah. Karena di dalam surah ini menjelaskan bahwasan setiap kita mengerjakan kebaikan, maka niscaya kita pun mendapatkan balasannya dari Allah. Begitupun sebaliknya jika berbuat keburukan. Dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Isi kandungannya adalah menjelaskan tentang pembelajaran yang mengembangkan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati peserta didik secara aktif dan memperoleh suatu pengetahuan yang akan menjadi peserta didik yang pandai bersyukur. Hati seseorang itu pada dasarnya berbeda-beda, ada yang baik dan ada yang buruk. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah karena pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan membutuhkan indera yang dianugerahkan kepada Allah, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati.
nurani agar proses tersebut dapat terjadi. Dalam surah Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi, wa qadimna ilai ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansurran. Artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Isi kandungannya adalah menjelaskan tentang nasib dari amal kebaikan yang telah diperbuat oleh orang kafir di akhirat nanti. Dan kami akan diperlihatkan segala amal kebaikan yang mereka kerjakan, seperti membantu orang miskin dan amal sosial lainnya. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, sebab perbuatan baik tidak akan diterima Allah jika pelakunya kafir. Hasil dari kebaikan itu hanya bermanfaat di dunia, seperti mendapatkan pujian dan penghargaan dari masyarakat. Kaitan dengan pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah dalam pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan memang memerlukan sikap baik. Namun berbuat baik saja tidak cukup, berlakunya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama hal itu, karena ketika kita beriman kepada Allah, kita dapat mengetahui nilai mana yang baik dan yang tidak baik, serta bagaimana sikap loyalitas yang benar. Dan bahkan dalam Islam, proses atau cara pemuasan pelanggan juga dapat aturannya yang mengaturnya sesuai syariat dan firman Allah. Pembicaraan pada link video tersebut ada Rinaldi KJ, Risma Ayuni, Restu Julianti. Materi yang dibahas yaitu pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Pelanggan adalah semua individu yang melakukan transaksi baik itu barang atau jasa untuk keperluan pribadinya. Nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang didapatkan dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya yang mendapatkan nilai barang tersebut. Loyalitas pelanggan ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelayanan tidak baik mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari suatu perusahaan. Kualitas pelayanan dalam Islam juga berani, kreatif, dan percaya diri, serta dapat meyakinkan pelanggan bahwa produk tersebut berkualitas bagus. Yang kita dapat dari menonton video tersebut adalah kita tahu pengertian dari pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Dari link tersebut terdapat artikel yang berjudul Nilai Pelanggan, Pengertian, Manfaat, Dimensi, dan Strategi. Dalam artikel dijelaskan tentang pengertian nilai pelanggan secara umum maupun berdasarkan para ahli, serta terdapat manfaat, dimensi, dan tingkatan di dalam nilai pelanggan. Yang saya ketahui dari link tersebut bahwasanya nilai pelanggan atau customer vault adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen, berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Adapun manfaatnya yang dapat saya peroleh dari mempelajari artikel ini ialah saya dapat mengetahui manfaat, dimensi, serta strategi di dalam nilai pelanggan. Dengan adanya teori ini, saya menjalankan bisnis saya dengan menerapkan nilai pelanggan serta maksimal, entah itu dari nilai produknya ataupun nilai pelayanannya, agar menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan, serta dapat menumbuhkan bangsa pasar dengan cara menciptakan sebuah produk atau layanan yang memiliki keunggulan yang dirasakan sangat penting sehingga mereka akan menyukai bisnis kita, ataupun dengan cara menciptakan atribut, manfaat, atau personifikasi yang dimiliki oleh merek yang kita ciptakan. Karena dengan hal seperti itu kita dapat mempresentasikan personifikasi target pasar yang berpeluang besar untuk dibeli dan sulit digoyahkan oleh pesaing. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang berbunyi,
wallazina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wala kana bihim khasasat wa man yuqasuha nafsihim fa ulaika humul maflihun. Artinya, dan orang-orang telah menetapkan kota Madinah telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Mujahirin. Mereka Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka Mujahirin, dan mereka Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka Mujahirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Mujahirin atas dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kandungan dari ayat ini menerangkan sikap orang-orang mukmin dari golongan Ansor dan dalam menerima dan menolong saudara-saudara mereka orang-orang Mujahirin yang miskin, dan pernyataan Allah yang memuji sikap mereka itu. Kaitannya dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan adalah sikap teladan dari kaum Ansor seperti menerima dengan lapang dada dan mengutamakan orang lain dapat menjadi pedoman atau panutan kita dalam membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Dari link tersebut terdapat artikel yang berjudul Menciptakan Nilai Pelanggan Customer Value dengan Strategi CRM. Dalam artikel tersebut menjelaskan pertama definisi nilai, yaitu manfaat yang diharapkan orang dengan menggunakan produk atau layanan. Kedua, cara menciptakan nilai pelanggan, yaitu yang pertama memahami pelanggan, kedua temukan peluang, yang ketiga selalu berinovasi, yang keempat diferensiasi nyata, dan terakhir tentang menciptakan nilai pelanggan dengan software CRM, manajemen hubungan pelanggan. Penggunaan software CRM secara efektif akan menciptakan kumpulan inovasi yang berkoheren dan kohesif yang mendorong profesi nilai untuk klien tertentu. Dengan memahami CRM memungkinkan kita untuk membuat dan menyampaikan lebih banyak nilai dan berbagi ide secara konsisten. Oleh karena itu pentingnya untuk mempelajari dan dapat menggunakan CRM karena akan sangat memberi manfaat dan keuntungan bagi kita. Materi yang dibahas pada artikel tersebut yaitu mengenai mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Yang dapat kita ketahui setelah membaca artikel tersebut adalah kita dapat mengetahui definisi dari produk dan syariat kehalalan produk dengan syariat Islam, mengetahui definisi mutu produk yang akan dijual kepada pelanggan serta nilai produk yang dipenuhi, dan mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan kepada produk atau jasa yang kita jual kepada pelanggan, dan strategi pemasaran dengan mutu total. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat menjalankan bisnis adalah kita harus menaikkan mutu produk agar tidak kalah dengan para pesaing, dan juga kita harus menggunakan syariat Islam agar produk kita terjamin kehalalnya. Setelah semua yang dilakukan, kemudian kita bertanya kepada pelanggan apa yang harus kita perbaiki dari bisnis kita tersebut, sehingga kita akan lebih teliti dan terus meningkatkan kualitas produk atau jasa. Materi yang dijelaskan pada topik artikel tersebut adalah mengenai peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Setelah membaca artikel, kita dapat mengetahui pentingnya membangun loyalitas pelanggan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan pesaing, dan juga kita mengetahui pendekatan konsep Islami marketing yang terdapat 3 konsep, yaitu yang pertama mass marketing, kedua direct marketing, dan yang ketiga terakhir
komunikasi pemasaran, dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Dan cara kita menerapkan teori untuk menjalankan bisnis ialah salah satu keunggulan bersaing paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen, dan juga konsep yang diterapkan juga berkualitas agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah dengan pesaing lainnya. Dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kuntum fadda ghalizaqal qalbi lan fadul min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fi amri fa iza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulat tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Isi kandungan dalam surah ini yaitu mengajurkan umat Islam untuk memaafkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan dengan hati dingin, tidak dalam keadaan emosi dan dendam, untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diiringi dengan sifat pemaaf dan lemah lembut. Ayat ini juga mengajak seluruh umat Islam untuk selalu bertawakal, sebab barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi oleh Allah, dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cara agar memiliki hati yang lemah lembut. Semoga dengan terus memohon melalui doa, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat tersebut. Jadi kaitan surah ini dengan pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah dalam mewujudkan bentuk pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan, kita dapat menanamkan sifat lembut dan saling memaafkan dalam diri kita. Dan untuk memiliki sifat tersebut kita harus bertawakal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Isi kandungannya adalah ayat ini menegaskan bahwa orang yang senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah tidak pernah menunda-nunda untuk beribadah dalam beramal soleh, kemudian menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama yang sangat berharap untuk berjumpa dengannya. Orang yang senantiasa rendah hati bukan menyembuhkan diri serta menyayangi, bukan untuk membenci sesama. Ia juga merupakan orang yang banyak menebarkan manfaat hingga mewariskan kebaikan untuk umat dan menjadikan amal jariah. Jadi kaitan surah ini dengan pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah karena dalam mewujudkan bentuk pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan perlu ditanamkan sikap teladan seperti senantiasa taat kepada Allah, rajin beribadah, rendah hati dan menyayangi sesama umat manusia. Manfaat yang saya peroleh dari mempelajari materi ini adalah saya dapat mengetahui pengertian pelanggan dan nilai pelanggan, pengertian dari pembangunan nilai, loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam.
Surah-surah yang berkaitan dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Pentingnya menciptakan nilai pelanggan atau customer value dengan strategi SRM, mengetahui mutu produk, nilai, dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam, mengetahui pentingnya membangun loyalitas pelanggan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan pesaing. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.